Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Paul Christian Nababan dari Teknik Informatika. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi dari mata kuliah Teori Komputasi, di mana presentasi ini sebagai salah satu tugas untuk mendapatkan sertifikat Cisco Cloud Computing. Nah, untuk materi yang saya akan presentasikan itu berasal dari modul 3 yang isinya itu AI dan machine learning. Mungkin teman-teman sendiri juga sudah nggak aneh gitu ya sama apa yang namanya AI. Mana kalau kita ngerjain tugas atau minta pemahaman dari pembelajaran atau materi dan minta dijelaskan itu, kebanyakan dari kita pasti minta AI buat ngejelasin lebih detail dan lebih rinci. Selain itu juga kan kita pasti banyak yang minta jawaban dengan cepat, kita mikir dengan cepat. Yang pastinya AI itu mempermudah kita untuk melakukan segala tugas kita. Nah, sudah memakai AI, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya nih, AI itu apa sih? Machine learning itu apa sih? Kita next ke slide selanjutnya. Jadi, AI dan machine learning adalah teknologi yang membantu bisnis membuat keputusan lebih cepat dan lebih baik secara otomatis berdasarkan data yang telah dipelajari oleh sistem. Nah, kalau contohnya mungkin kalau kita lagi belajar online di Shopee atau Tokopedia ya, tiba-tiba muncul rekomendasi produk yang kebetulan persis sama dengan yang lagi kita cari atau pernah kita lihat sebelumnya. Nah, hal itu bukanlah sebuah kebetulan ya teman-teman, tapi hal itu adalah AI juga, karena AI yang belajar dari kebiasaan belanja kita dan otomatis nyaranin produk yang relevan tanpa ada manusia yang nyuruh sistemnya satu-satu. Jadi secara otomatis AI itu belajar dari kebiasaan kita search produk seperti semacamnya. Setelah itu dia bakalan nampilin produk yang sudah kita cari itu di halaman rekomendasi dari si aplikasi belanja online ini gitu. Lalu yang slide ketiga ini ada AI fact dan fiction. Dan banyak orang juga yang masih mikir kalau AI itu kayak robot yang di film-film yang bisa ngancurin dunia. Padahal faktanya AI itu cuma sistem komputer yang ngerjain tugas-tugas yang dulu butuh otak manusia. Tapi AI ini lebih cepat, lebih efisien, dan dampaknya udah kemana-mana. Dari dunia marketing, terus kesehatan, pertanian, lalu sampai aplikasi fitness yang beberapa dari kita yang suka pakai gitu. Contohnya mungkin kayak di zaman dulu kan, kalau misalnya kita konsultasi kesehatan itu kan kita harus pergi ke dokter kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya zaman sekarang kita bisa tanya ke AI, apa sih yang kita tanya, kita jelasin apa yang kita rasain, nanti sesudah itu AI akan menjawab kalau kita itu mengalami kondisi apa, lalu kesehatan kita sedang dalam kondisi apa, dan bakal ada disarankan juga oleh AI harus segera konsultasi ke dokter atau tidak perlu khawatir seperti itu. Lalu selanjutnya ada big data dan machine learning. Nah, mungkin dari kita udah banyak yang tahu kali ya apa itu machine learning, dan beberapa juga ada yang kurang tahu atau yang belum tahu. Nah, jadi machine learning itu adalah teknologi nyata yang mampu memproses data dalam skala besar secara otomatis, bahkan untuk kebutuhan keamanan siber yang kompleks. Contohnya mungkin penerapan machine learning itu ada pada waktu itu, contohnya ya, bank atau perusahaan kartu kredit menerima jutaan transaksi setiap harinya. Dan mungkin mustahil juga gitu ya buat manusia ngecek satu-satu mana yang transaksi mencurigakan, mana yang enggak. Nah, karena itulah dimasukkannya machine learning.
kalau misalnya ada transaksi dengan pola-pola yang aneh atau mencurigakan, dan makin banyak data transaksi yang diproses, maka makin pintar juga sistemnya untuk mendeteksi fraud atau kejanggalan pada transaksi. Kayak gitu. Jadi secara otomatis sih memang machine learning mengganti peran pekerjaan manusia, tetapi kan hasilnya juga pekerjaan menjadi lebih cepat dan lebih tepat juga gitu. Nah, lalu selanjutnya ada types of machine learning. Tipe pertama dari machine learning itu adalah supervised learning, di mana rinciannya itu adalah membutuhkan interaksi manusia untuk meneliti data. Lalu model belajar dari pasangan input dan output yang disiapkan data scientist. Lalu setelah belajar akan membuat prediksi dari data yang baru. Nah, contohnya kayak aplikasi filter spam di Gmail. Kalau kita buka Gmail itu kan kita bisa pilih, ada garis 3 di dashboardnya, itu kita klik, ada bagian spam, itu bisa. Nah, itu tim Google itu dulu ngumpulin ribuan email, terus labelin mana yang spam dan mana yang bukan. Model machine learning belajar dari data berlabel itu. Sekarang tiap ada email masuk yang belum pernah dilihat sebelumnya, model bisa langsung nebak sendiri apakah itu spam atau bukan, tanpa perlu manusia ngecek satu persatu. Lalu ada unsupervised learning, di mana tipe machine learning ini tidak butuh campur tangan manusia, bekerja dengan data tanpa label, model menemukan pola secara mandiri. Nah, contoh kondisi nyatanya itu kayak aplikasi Spotify ya, yang pemutar lagu yang sering kita pakai lah yang di zaman saat ini. Spotify itu pakai unsupervised learning untuk mengelompokkan pendengar berdasarkan kebiasaan dengerin musik mereka. Tanpa ada manusia yang ngasih label pendengar jazz, pendengar pop, atau pendengar indie. Sistem sendiri yang nemu pola. Orang-orang ini sering dengerin lagu yang mirip, berarti mereka satu kelompok. Dari situ Spotify bisa bikin playlist Discover Weekly yang terasa personal banget buat tiap pengguna. Itu buat yang tipe machine learning unsupervised learning. Nah, ini ada metode unsupervised learning, dibagi menjadi dua ya metodenya itu. Yang pertama itu ada clustering, di mana clustering ini tugasnya mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Lalu metode yang kedua itu ada association, menemukan item yang sering muncul bersamaan. Seperti itu. Contohnya kalau kondisi clustering seperti ini ya. Sebuah startup e-commerce mau kirim promo ke pelanggan. Daripada blast semua orang dengan promo yang sama, mereka pakai clustering untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan frekuensi belanja, nilai transaksi, dan jenis produk yang dibeli. Hasilnya, grup A dapat promo diskon, grup B dapat promo gratis ongkir, grup C dapat rekomendasi produk premium. Nah, contoh dari metode association itu kayak Indomaret atau Alfamart menganalisis data kasir dan menemukan pola orang yang beli mie instan hampir selalu beli telur juga. Akhirnya dua produk itu ditaruh berdekatan di rak, dan penjualan keduanya meningkat. Lalu tipe machine learning yang ketiga itu ada reinforcement learning, di mana reinforcement learning itu tahap-tahapannya itu pertama belajar melalui trial dan error, lalu sistem diberi nilai positif untuk hasil yang diinginkan dan nilai negatif untuk hasil yang tidak diinginkan. Nah, tujuan dari reinforcement learning ini mencari solusi optimal dengan menghindari kesalahan. Contoh penerapannya itu kayak AI yang dipakai
untuk bermain video game, terus robotika dan otomasi industri. Nah, contoh kasusnya itu kayak Google DeepMind. Kayaknya Google DeepMind pernah bikin AI yang bernama AlphaGo yang belajar main board game Go. Game Go ini adalah salah satu permainan paling kompleks di dunia. Awalnya AI ini sering banget gitu kalah, tapi tiap kali kalah dia kena penalti dan tiap dia menang dia dapat reward. Setelah jutaan kali main melawan dirinya sendiri, AlphaGo yang tadi itu yang kita AI yang dibuat oleh Google DeepMind itu akhirnya bisa ngalahin juara dunia manusia. Itulah kekuatan dari reinforcement learning. Nah, lalu selanjutnya ada the machine learning process. Yang pertama itu ada data preparation, di mana tahap-tahap dari data preparation ini adalah membersihkan data, atau kita sebut aja dengan data cleaning, lalu mengubah ke format terstruktur, lalu menghapus data yang hilang, rusak, atau noise. Lalu proses yang kedua itu ada pembagian data, di mana pembagian data ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada 2A, learning data untuk melatih model, lalu 2B, testing data untuk mengevaluasi performa model hanya untuk supervised learning. Ini supervised learning ini yang tipe machine learning yang pertama, yang tadi itu yang dia harus dilabeli oleh manusia sendiri. Lalu yang ketiga itu ada learning process atau selection, memilih algoritma yang sesuai dengan masalah dan mungkin perlu pre-processing tambahan tergantung algoritma. Lalu proses yang keempat ada learning process atau evaluation. Tahap-tahap dari proses yang keempat ini, yang pertama mengevaluasi performa algoritma pada learning data. Lalu jika performa memuaskan, lanjut validasi ke tes data. Jika tidak, ulangi dengan model dan algoritma yang baru. Nah, proses yang kelima itu model evaluation. Tahap dari model evaluation ini adalah menguji model pada tes data. Lalu waspadai overfitting, model terlalu hafal data latihan sehingga tidak akurat pada data baru. Jika overfitting, kembali ke proses learning. Mana proses learning ini kan pastinya dimulai lagi ke proses yang ketiga, learning process. Itu. Jadi kalau misalnya overfitting, dibalikin lagi nih ke proses yang ketiga, learning process. Lalu ada proses yang keenam, model implementation. Setelah performa memuaskan, lanjut implementasi model. Lalu menskalakan solusi machine learning ke big data. Nah, seperti itulah proses dari machine learning itu. Dari yang pertama dari data preparation, lalu pembagian data, lalu yang ketiga itu ada learning process, yang tipenya itu selection, yang keempat itu ada learning process atau disebut juga evaluasi, di mana hal ini adalah cek apakah modelnya akurat di data latihan. Lalu yang kelima ada model evaluation, kayak tes ke data baru, kalau hasilnya jelek ya kalau hasilnya jelek padahal di data latihan bagus, itu namanya overfitting dan akan dibalikan kembali ke proses yang ketiga. Lalu ada proses yang terakhir, yang keenam, model implementasi. Kalau sudah oke, model sudah disiap untuk dipakai owner untuk melakukan tugasnya. Next, ada training machines to recognize patterns.
menggunakan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi pola dalam data digital, lalu menerapkannya ke dataset baru untuk mengenali pola yang sama atau serupa. Nah, datasetnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dataset training data dengan proporsi 80%. Nah, yang 80% ini digunakan untuk membangun atau melatih model. Lalu dataset yang kedua itu testing data dengan proporsi 20% yang digunakan untuk mengukur akurasi model. Nah, contoh nyatanya dari training mesin ini ya, ada kasus Google Foto bisa otomatis seperti kalau kita pakai aplikasi Google Foto ya, Google Foto itu bisa otomatis kenalin wajah orang-orang di foto kita di HP kita dan ngelompokin dan bikin ngelompoknya. Sistem machine learningnya dilatih pakai jutaan foto berlabel wajah manusia, mana yang tadi ya 80% training data. Setelah training selesai, dia dites dengan foto-foto baru yang belum pernah dia lihat. Yang belum pernah dilihat itu adalah yang 20% yang mengukur akurasi model, dimana 20% ini dipakai untuk testing data ya, untuk mengukur seberapa akurat dia ngenalin wajah. Kalau akurasinya tinggi, fitur pengenalan wajah ini baru diluncurkan ke pengguna. Itu. Nah, slide selanjutnya ada example of pattern recognition application. Itu kayak beberapa contoh nyata pengenalan pola yang udah kita pakai sehari-hari tanpa sadar. Pertama kayak unlock HP pakai Face ID atau sidik jari. Face ID sama sidik jari itu disebut dengan machine learning juga, cuman kita agak sadar gitu. Lalu kalau misalnya kita punya device Apple, kita bisa ngomong ke Siri, atau kalau yang Android mungkin Google Assistant juga ya, itu disebut juga machine learning juga. Bahkan kalau di dunia medis juga machine learning udah bisa bantu dokter deteksi sel kanker lebih awal. Jadi teknologi ini udah beneran ada di sekitar kita. Nah, mungkin kalau contohnya salah satu kondisi nyatanya itu kita bagi dulu aja ya dari biomedical deh. Dokter di RS kini dibantu AI yang bisa deteksi sel kanker payudara dan hasil mamografi dengan akurasi menyaingi dokter spesialis pengalaman gitu. Nah, mungkin slide-nya sudah beres juga ya teman-teman. Nah, mungkin kita udah gak aneh lagi gitu ya kalau AI itu emang udah kepake banget di teknologi saat ini. Dan pastinya juga kita pasti makin lama makin berketergantungan kepada AI dan mesin learning juga sama ya. Mungkin kita hanya aja yang nggak sadar kalau hal itu disebut dengan machine learning. Namun seperti yang tadi, machine learning kan yang buka HP pakai Face ID, terus kita ngobrol sama Siri, itu disebut dengan machine learning dan sangat membantu kita gitu buat untuk mengerjakan hal-hal yang kita lakukan gitu. Dan buat yang bekerja juga pasti sering lah pakai AI juga kan. Kalau misalnya ada yang gak ngerti dari project, kita bisa tanya ke AI maksudnya itu kayak gimana dan tolong dong jelasin secara detail gitu. Nah, mungkin segitu saja mungkin presentasi dari saya. Jadi dari modul 3 ini itu yang AI dan machine learning itu kesimpulannya bahwa AI dan machine learning itu sangat berguna untuk di zaman saat ini dan teknologi yang sangat terpakai. Sekian dari saya.
Terima kasih.